Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'iidan lil muslimin wa ja'ala Ibrahima qudwatan lil mu'minin. Alhamdulillahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah hari rayanya umat muslim, hari yang sangat istimewa, hari di mana seluruh umat muslim menggaungkan asma Allah. Hari yang sangat istimewa, hari di mana seluruh umat muslim menggaungkan asma Allah, mengagungkan asma Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci sedang berbahagia dengan menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu menjalankan ibadah haji di tanah suci, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan pekerjaan dan aktivitasnya di tanah air, berjihad melawan hawa nafsu, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan raga mereka, dengan tujuan untuk menggapai ridho Allah dan kemuliaan di sisi Allah. Dan barang siapa menjalankan ibadah haji dengan kesungguhan kuat, dengan keikhlasan dari hati lillahi ta'ala, maka imbalannya adalah surganya Allah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Antara umrah satu dan umrah lainnya adalah pengampunan dosa bagi yang melakukannya, dan haji yang mabrur tiada imbalan baginya kecuali surganya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan tentunya kita semuanya umat muslim yang belum diperkenakan oleh Allah untuk berhaji di tahun ini berharap bahwa kita semuanya akan menjadi tamu Allah pada tahun-tahun berikutnya, diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka kita bertakbir sejak tadi malam, hari ini sampai 3 hari ke depan kita bertakbir Allahu akbar. Kita agungkan asma Allah untuk menggetarkan hati kita, menggetarkan jiwa kita, menguatkan iman kita bahwa kita ini adalah hamba Allah, bahwa kita ini adalah seorang makhluk hamba Allah, dan kita memiliki Allah yang maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kalau dalam hidup kita menghadapi ujian yang besar, menghadapi cobaan yang besar dari berbagai ini, maka ingatlah bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Ketika dalam hidup kita menghadapi ujian yang sulit, ujian besar, maka katakanlah Allahu akbar, bahwa aku memiliki Allah yang maha besar. Pun begitu ketika kita merasa besar, besar karena hartanya, besar karena jabatannya, besar karena kekuasaannya, besar karena ilmunya, maka katakanlah Allahu akbar. Ingatlah bahwa semua ini, harta kita, kekuasaan kita, badan kita, putra putri kita, adalah titipan dari Allah, adalah amanah dari Allah, yang semuanya nanti akan kita pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Harta yang kita dapatkan akan dipertanyakan dari mana harta itu berasal,
dan digunakan untuk apa harta itu di dunia ini. Mobil yang kita miliki akan dipertanyakan dari mana kamu dapat mobil itu dan kamu gunakan untuk apa mobil itu. Pakaian yang kita kenakan akan dipertanyakan dari mana kamu dapatkan pakaian itu. Apakah dari jalan yang halal, apakah dari jalan yang hak, atau dari jalan yang batil. Dan kamu gunakan untuk apa? Untuk kemaslahatankah? Untuk beribadah kepada Allah kah? Atau untuk kemaksiatan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Idul Adha, dari hari raya Idul Adha. Salah satunya adalah ujian-ujian berat yang diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam terlahir dari keluarga yang belum beriman, terlahir dari ayah yang belum beriman, yang masih menyembah berhala. Maka ketika kita saat ini lahir dari keluarga yang belum sepenuhnya beriman kepada Allah, belum sepenuhnya menjalankan ibadah Allah, belum sepenuhnya meninggalkan larangan-larangan Allah, maka ingatlah bahwa ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim jauh dan jauh lebih besar. Maka kita hendaknya mengambil keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tidak bosan-bosannya untuk mengajak keluarga, sanak saudara yang belum mengingat Allah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sebanyak-banyaknya perintahnya dan menjauhi sebanyak-banyaknya larangannya. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita dapat keluar, kita dapat finish, kita dapat selesai dari dunia ini dengan husnul khotimah. Bahwa ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim sangatlah berat. Bahkan beliau mendapatkan kecaman dari ayahnya sendiri. La illam tantahi, wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti mendakwai kami, la arjumannaka, aku akan merajammu, akan melemparimu dengan batu-batu. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku Ibrahim dalam waktu yang lama, kata bapaknya. Tapi beliau Nabiullah Ibrahim mendapat kecaman, gangguan, ancaman dalam dakwahnya. Beliau tidak gentar dan beliau menjawabnya dengan kelembutan hatinya, dengan kelembutan tutur katanya. Beliau berkata, salamun alaika, sa'astaghfiru laka rabbi. Wahai bapakku, aku tetap berharap bahwa engkau akan mendapatkan keselamatan. Engkau mau mengikuti jalanku, mengikuti Tuhan yang Maha Esa, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang hak. Maka aku berharap keselamatan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi, dan aku juga akan mengampunkan dosa-dosamu kepada Tuhanmu. Ini adalah contoh dari suri tauladan yang baik dari Nabiullah Ibrahim, bahwa beliau berdakwah dengan kelembutannya, dengan kelenturan tutur katanya, dengan kehalusan kata-katanya, sebagaimana pula juga dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan perlu kita garis bawahi, Rasulullah berdakwah dengan kelembutannya, dengan kehalusan katanya. Tapi kita lihat dampaknya saat ini, Islam benar-benar berkembang besar seantero jagat, bahkan sampai ke tanah air yang kita cintai ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwahilah, ajaklah keluargamu, kerabatmu untuk selalu mendekat kepada Allah dengan cara hikmah, dengan cara suatu yang baik, wal mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus memeranginya, kalaupun harus tidak cocok dengannya, maka gunakanlah dengan cara-cara yang terbaik. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, tidak berhenti sampai di situ.
Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga mendapatkan ujian dari Allah bahwa sampai umurnya sudah lanjut, sampai umurnya yang sudah tua, beliau juga belum mendapatkan keturunan dari Allah. Tapi Nabiullah Ibrahim tetap husnudzon terhadap Allah, tetap berbaik sangka terhadap Allah, dan selalu berdoa dengan mengucapkan Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepadaku putra putri yang soleh. Nabiullah Ibrahim selalu berdoa dan berdoa kepada Allah. Akhirnya ketika umur beliau 86 tahun, Allah mengabulkan doanya dengan menganugerahkan kepadanya putra kesayangannya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, yang mana dalam garis keturunannya nanti akan sampai kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian menjelang umurnya yang ke-100, Nabi Ibrahim juga mendapatkan keturunan lagi, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, yang mana beliau terlahir dari istri pertama Nabiullah Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Padahal waktu itu Siti Sarah sudah dihina orang, dianggap orang sebagai orang yang mandul, orang yang mustahil punya anak, karena sampai umur lanjut belum juga punya anak, dihina waktu itu. Tapi Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim tetap sabar, tetap berhusnudzon kepada Allah, dan akhirnya innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkenan menginginkan sesuatu, mengatakan kun, wahai Siti Sarah, kamu hamillah, kamu punyalah anak, maka fayakun, maka keajaiban pun terjadi. Siti Sarah melahirkan Nabiullah Ishak alaihissalam. Maka jamaah sholat Idul Adha dimuliakan oleh Allah, kalau dalam hidup kita menemui ujian yang berat, menemui jalan yang terasa buntu bagi pandangan kita, bagi pandangan manusia, maka selalu getarkan hati kita, ingatkan dalam hati kita bahwa Allahu Akbar, bahwa ada Allah yang Maha Besar, ada Allah yang bisa mendobrak semua kemustahilan, ada Allah yang bisa merubah segalanya. Kita melihat faktanya di sekitar kita, di Indonesia ini saja banyak orang yang sudah disuspend, banyak orang yang sudah dihukumi bahwa dia mandul. Tapi ketika beliau percaya kepada Allah, Allah dapat memberikan karunia putra kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Belum berhenti sampai di situ. Ujian Nabi Ibrahim datang lagi ketika anaknya mulai dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anaknya mulai dewasa, justru Allah menguji lagi Nabi Ibrahim untuk melihat kesabarannya, melihat kekuatan imannya. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Disinilah awal mula asas dari disyariatkannya udhiyah atau kurban, yang mana insya Allah sebentar lagi akan kita laksanakan ibadah tersebut. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah yang Allah syariatkan kepada umat muslim untuk menyembelih hewan kurban, menyembelih domba, menyembelih kambing, menyembelih sapi maupun unta, yang mana di situ ditujukan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat dan tunduk kepada Allah. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim bahwa hidup adalah ujian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah haji, ujian dari Allah akan berhenti. Tidak. Justru semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ketaatan kita, ujian dari Allah juga akan semakin tinggi. Untuk apa? Untuk melihat kita berada di level yang mana. Apakah iman kita masih di level 1, atau iman kita di level 2, atau iman kita di level 3. Maka jangan khawatir ketika kita meningkatkan ibadah kok malah diuji. Jangan khawatir. Justru disitulah kasih sayang Allah datang.
kita semakin kuat untuk menjalankan sholat fardu, ujian Allah datang. Justru disitulah titik kasih sayang Allah. Kita semakin meningkatkan sholat sunnah, ujian dari Allah datang. Justru di situ kasih sayang Allah datang. Allah ingin meningkatkan level kita dari iman nomor 1 menjadi nomor 2. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berhusnudzon, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ketika ujian datang pada kita, maka kita gemakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan di akhir khutbah ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah semakin menguatkan iman kita, semakin menguatkan jiwa kita dalam menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan semuanya pasti kita berharap menjadi hamba Allah yang bertakwa dan keluar dari dunia ini dengan husnul khotimah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa liwalidayna. Amin. Warhamhuma kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal ahya'i minhum wal amwat. Amin. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin. Ya qadiyal hajat. Amin. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ij'al fi akhiri hayatina bi husnil khatimah. Amin. Wa la taj'al fi akhiri hayatina bi su'il khatimah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.